got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Pengertian makamat. Makamat secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Istilah ini memiliki makna yang dalam konteks tasawuf mengacu pada serangkaian tahapan atau jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa Inggris, istilah makamat seringkali diterjemahkan sebagai stages yang bermakna tangga, menandakan bahwa setiap makam adalah suatu tangga menuju kesempurnaan spiritual. Setiap makam dalam tasawuf menggambarkan sebuah perjalanan spiritual yang harus dijalani oleh seorang sufi. Dimulai dari tahap awal menuju kesadaran spiritual yang lebih dalam. Para sufi memiliki perbedaan dalam jumlah dan urutan makamat yang disebabkan oleh variasi pengalaman spiritual yang dialami oleh masing-masing sufi. Contohnya, Al-Tusi menyampaikan 7 makam, termasuk diantaranya Taubat, Al-War, Al-Zuhud, Al-Faqr, Al-Sabar, Al-Tawakkul, dan Al-Ridoha. Yang pertama, Taubat. Taubat sebagai makam pertama dalam tradisi tasawuf merupakan proses kembali kepada Allah Ta'ala. Menurut Al-Harawi, taubat tidak dianggap sah kecuali setelah seseorang menyadari kesalahan atau dosa yang pernah mereka lakukan, menekankan pentingnya kesadaran akan dosa sebagai langkah awal dalam proses taubat. Taubat menurut kalangan sufi merujuk pada permohonan ampun atas segala dosa dan kesalahan yang disertai dengan tekad yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, serta dilakukan dengan melaksanakan amal kebaikan. Yang kedua, al-wara. Dalam konteks tasawuf, al-wara dipahami sebagai meninggalkan segala sesuatu yang mencakup keraguan-keraguan antara halal dan haram, yang disebut sebagai subhat. Sikap menjauhi diri dari yang subhat ini sejalan dengan ajaran Nabi. Yang ketiga, al-zuhud. Secara harfiah, konsep al-zuhud merujuk pada ketidakkeinginan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Namun, menurut Harun Nasution, zuhud diartikan sebagai keadaan meninggalkan dunia dan urusan duniawi. Zuhud dianggap sebagai salah satu ajaran agama yang penting untuk mengendalikan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Dan yang keempat, al-faqr. Al-faqr menekankan pada sikap hidup yang sederhana dan tidak terlalu ambisius dalam mencari sesuatu. Bagi para sufi, mereka cenderung merasa lebih baik hidup dengan sederhana atau merasa puas dengan apa yang dimiliki daripada memiliki segalanya namun merasakan penderitaan. Yang kelima, sabar. Sabar merupakan suatu proses yang menuntut ketulusan dan merupakan salah satu sifat ilahi yang paling mulia dan tinggi. Sabar melibatkan kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi penderitaan, baik dalam situasi yang tidak diinginkan maupun dalam menghadapi kehilangan. Yang keenam itu ada tawakal. Secara umum, tawakal dapat dipahami sebagai sikap pasrah dan sepenuhnya percaya kepada Allah setelah melakukan perencanaan yang rasional terhadap sesuatu rencana. Namun, dalam pelaksanaannya, seseorang harus bersedia menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Yang ketujuh itu ada al-ridho. Al-Junaid menyatakan bahwa ridho adalah menghentikan usaha. Sedangkan Zun al-Nun al-Misri menyatakan bahwa ridho adalah menerima qada dan qadar dengan sukarela. Menurut Zun al-Ma'mun, tanda-tanda seseorang yang ridho ada 3. Pertama, mereka meninggalkan usaha sebelum ketetapan terjadi. Yang kedua, mereka tidak gelisah. Yang kedua, mereka tidak gelisah setelah ketetapan terjadi. Dan yang ketiga, mereka tetap mencintai Allah bahkan sampai musibah terjadi. B. Al-ahwal. Al-ahwal berasal dari kata tunggal hal yang secara harfiah
diartikan sebagai kondisi batin yang baik. Secara umum, al-ahwal merupakan jamak dari kata hal yang berarti keadaan atau kondisi spiritual seseorang. Harun Nasution dalam bukunya Akhlak Tasawuf karya Abu Dinata menjelaskan bahwa hal atau ahwal adalah kondisi mental yang meliputi perasaan senang, takut, sedih, dan sebagainya. Dalam istilah makom atau jamaknya makomat serta ahwal yang dipahami berbeda-beda oleh para sufi. Namun semuanya sepakat bahwa makomat mengacu pada kedudukan seseorang pejalan spiritual atau sufi di hadapan Allah. Makomat ini diperoleh melalui kerja keras dalam beribadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, dan latihan-latihan rohani yang dapat membentuk syarat-syarat yang diperoleh dalam menjalankan kewajiban yang baik dan mendekati kesempurnaan. Al-ahwal yang ditemui dalam perjalanan sufi adalah sebagai berikut. 1. Muhasabah dan muraqabah. Sebagai sufi mempelajari muhasabah yang artinya introspeksi dan muraqabah yang artinya pengawasan secara bersamaan karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengendalikan dorongan jasmani yang timbul dari hawa nafsu dan amarah. Muhasabah adalah pemeriksaan diri yang berkelanjutan di mana seorang mukmin meninjau kembali ucapan dan perbuatannya setiap hari untuk menilai apakah baik atau buruk. Muraqabah yang terfokus dan berkembang seringkali terjadi selama pengasingan dari halawat. Selama proses pengasingan tersebut serta ketika pengalaman pembukaan yang sejati terjadi, pencari akan merasakan kedalaman dan luasnya ruang batin yang tak terbatas. Kemudian materi yang ketiga yaitu al-khauf dan ar-roja. Menurut kaum sufi, al-khauf dan ar-roja ini saling berimbang dan berpengaruh satu sama lain. Ar-roja merujuk pada sikap berharap dan optimis. Ayat yang menggambarkan sikap orang yang berharap pada sesuatu itu memiliki 3 aspek, yaitu mencintai apa yang diharapkan, takut untuk kehilangan, dan berusaha untuk meraihnya. Sedangkan khauf merupakan kondisi mental seseorang yang takut kepada Allah karena merasa kurang sempurna pada pengabdiannya. Khauf menimbulkan rasa sakit hati karena takut yang diinginkan di masa depan itu akan terjadi sesuatu. Menurut Al-Ghazali, khauf terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan qasir seperti kelembutan yang dimiliki wanita, kemudian tingkatan mufrid yaitu khauf yang sangat kuat dan memiliki atau melewati batas wajarnya, dan tingkatan ta'adi yaitu tingkatan yang sangat terpuji. Banyak di Al-Quran yang menyoroti tentang khauf, seperti Quran surat Al-Khauf, Al-A'raf 156, Al-Imran 175, dan surat-surat lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu syauq. Menurut para ahli tasawuf, syauq adalah bagian dari mahabbah atau kasih sayang kepada Allah. Dalam konteks tasawuf, syauq adalah perasaan kerinduan yang didorong dengan kasih sayang. Menurut Abu Ali Dakak, syauq adalah dorongan hati yang diikuti dengan objek cinta, dan kekuatan dorongan tersebut sejalan dengan kekuatan cinta. Sedangkan menurut Suhrawardi, selama cinta masih ada, syauq pun juga masih ada. Kemudian yang keempat yaitu hub. Cinta dalam bahasa Arab dikenal dengan hub. Al-hub atau mahabbah yang berasal dari kata hubban atau habban yang berarti kasih atau pengasihan. Namun cinta dalam konteks ini bukan hubungan antara manusia, tetapi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekspresi dari kedekatan batinnya dan fisikiyah terhadap seorang hamba dengan Tuhannya.
Kemudian yang terakhir yaitu uns, ataupun yang kelima, uns adalah sifat merasa selalu ditemani, tidak merasa kesepian, seperti yang dijelaskan oleh Anwar dan Solihiyah. Seorang yang merasa uns itu dibagi dalam 3 kondisi, yaitu merasakan senang dan gembira ketika berzikir, kemudian merasakan bahagia dan cemas terhadap bisikan hati dari pertanda-pertanda lain dari Allah, dan kemudian di mana seseorang tidak lagi merasakan gembira ataupun cemas karena telah merasakan kehadiran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan sukacita yang mendalam. Kesimpulannya yaitu praktik seperti sabar, tawakal, zuhud, dan wara itu mengendalikan diri dari pengaruh dunia material, dan musahabah dan introspeksi diri menjadi penting dalam memperdalam pemahaman spiritual dan mengevaluasi perjalanan rohani. Dengan demikian, tasawuf bukan sekedar serangkaian praktik, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang mengarah pada transformasi jiwa menuju Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala.